A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Al-Zamira Channel yang dirahmati Allah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Menjelang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, para sahabat berkumpul di sekeliling beliau. Suasana tentu saja berbalur kesedihan. Saat itu Nabi bersabda yang artinya, "Wahai kaum muslimin, sesungguhnya aku adalah nabimu, penasihatmu yang mengajak kamu ke jalan Allah dengan izinnya. Sesungguhnya aku adalah saudaramu, seperti saudara sekandung dan sebapak yang saling mengasihi. Karena itu, siapa yang pernah kusakiti, balaslah hari ini sebelum hari kiamat." Ini saat yang sulit digambarkan, seolah waktu beberapa detik berhenti berputar. Saat Nabi sudah merasa dekat dengan ajalnya, itulah salah satu cara beliau berpamitan. Bisa dipastikan tak satu pun dari sahabat yang berani berdiri menuntut balas. Sehingga beliau merasa perlu mengulanginya sampai 3 kali agar para sahabat dan kaumnya tidak segan-segan untuk melakukannya. Tiba-tiba sesosok lelaki berdiri memecah hening. Lelaki itu adalah Uqasyah bin Mihsan. Berdiri mendekati Rasulullah lalu berkata, "Sebenarnya tak sampai hati aku mengajukan diri seandainya Rasulullah tidak menganjurkannya sampai berulang kali." Lalu ia menceritakan kejadian di perang Badar saat cambuk Rasul mengenai tubuhnya. Kali ini ia hendak menuntut balas. "Wahai Bilal, ambilkan tongkatku di rumah agar Uqasyah memukulkannya ke badanku," kata Nabi kepada Bilal. Tak berbilang sahabat mencoba menghentikannya dan rela memasang badan untuk dicambuk sebagai ganti tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka marah dengan apa yang dilakukan Uqasyah. Di antara mereka ada Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Tapi itu tak sanggup mengurungkan niat Uqasyah. "Wahai Rasulullah, dulu cambuk Anda mengenai punggungku yang terbuka," kata Uqasyah. "Oh, lelaki itu mengharap Nabi membuka bajunya dan itulah yang dilakukan Nabi kemudian." Betapa tega Uqasyah. Sesuai dengan permintaan Uqasyah, Nabi membuka bajunya hingga tampak punggungnya yang putih bersih. Uqasyah kemudian berjalan mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat menundukkan kepala serta meneteskan air mata. Mereka menahan nafas, menanti apa yang hendak mereka saksikan di depan mata. Namun adegan berikutnya sungguh menggetarkan kalbu. Begitu berada di dekat Nabi dan melihat punggung beliau yang putih bersih, Uqasyah langsung memeluk Nabi dan menciuminya sepuas hati. "Wahai Nabi, kutebus engkau dengan sepenuh jiwaku. Siapalah yang tega untuk mengkisos tubuhmu yang mulia? Maksudku hanya ingin agar tubuhku dapat menempel ke tubuhmu, wahai Rasulullah. Semoga tubuhmu menjadi penghalang api neraka yang menyulut tubuhku." Uqasyah mengerang sambil menangis terisak. Mendadak keadaan menjadi haru. Semua sahabat merasa lega melihat tindakan Uqasyah. Baiklah teman-teman, kisah di atas hikmahnya adalah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari akidah dan keyakinan umat Islam. Ekspresi dari cinta itu bisa kita wujudkan dalam wujud yang bermacam-macam. Di antaranya membaca sholawat untuknya, menghidupkan sunnah-sunnahnya, dan melaksanakan ajaran-ajarannya. Di samping itu juga membela ajarannya dan memperjuangkan risalahnya agar menjadi pedoman umat manusia. Dengan cara itu
Mudah-mudahan kita semua dipertemukan dengan baginda Nabi tercinta di surga kelak. Amin ya rabbal alamin.